Jadi kalau kita bicara tentang pemuda, pemuda itu penggerak, pemuda itu pendorong. Halo pemuda, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Puji Tuhan. Semoga dimanapun kalian berada, kalian baik-baik aja ya teman-teman, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kembali lagi teman-teman sama kita di Persekutuan Pemuda GKJ Karanganyar. Oke, jadi selamat datang di live Instagram ini. Selamat datang untuk Lingga Alfius. Selamat datang untuk Teofani. Ivan. Ada Yamivan. Dika, Mbak Meta, selamat datang Mbak Meta. Hai Wira. Oke. Hai Mas Amang, selamat datang juga. Selamat datang Mas Amang. Nah, kita sembari nunggu teman-teman yang lain gabung nih ya. Kita akan membukanya dalam doa. Ya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada petang hari ini, pada sore hari ini, Tuhan sendiri izinkan kami anak-anak-Mu untuk berkumpul di tempat ini, untuk bersekutu bersama. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami ke depannya, kami serahkan tiap-tiap anak-Mu di tempat ini, jauh daripada kami ya Tuhan, segala malapetaka yang dirancangkan si jahat. Kami serahkan juga ruangan ini Tuhan, dan apapun yang kami pakai dalam usaha untuk melancarkan persekutuan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oh ya Bara, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Teman-teman udah tahu nama aku Kesia Prasariska, akrab dipanggil Kesia, dan juga teman saya ini Bara Putra Mukti Wibowo, dan biasa dipanggil Bara. Dan juga pembicara kita yang masih berjiwa muda, yaitu Mas Adityo Bagus Prakosa atau akrab dipanggil Mas Adi. Ya, terima kasih. Salam. Shalom teman-teman. Kita akan menemani kalian selama 45 menit podcast ini teman-teman. Di dalam podcast plus ini. Podcast plus ini tuh apa sih, Bar? Nah, podcast tuh ya podcast ya, cuman podcast tuh adalah podcast. Yang mana adalah podcast. Nah, ya you know lah podcast tuh kayak mana. Tapi ada plusnya. Plusnya apa itu? Plusnya itu plus interaksi. Jadi kayak kita tuh nggak cuma satu arah gini, tapi kita dua arah. Jadi nanti teman-teman juga akan berinteraksi dengan kita. Nah, Ya, benar. dan buat teman-teman yang beruntung, siapa tahu dapat oleh-oleh. Dapat hadiah nih, dapat giveaway ya yang berinteraksi dengan kita. Baik di Instagram yang sebelumnya sampai sekarang ini, kalau teman-teman bertanya, bisa banget bertanya atau menanggapinya di kolom pertanyaan live Instagram. Jadi bisa ditulis ya teman-teman di kolom pertanyaan. Nah tentunya kita langsung aja tanya dulu ke Mas Adit nih. Gimana nih Mas Adit kabarnya? Mas Adit dan keluarga, Mbak Deka. Dan Baik, keluarga. sehat. Saya Puji istri Tuhan. Anya sehat. Puji Tuhan. Ini Mas Adit sedang work from home atau work from office nih, Mas? Enggak, kalau pegawai negeri di Karanganyar ini sudah normal. Jadi kami work from office, tapi tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker. Bahkan di kantor sekalipun kita pakai masker. Oh, gitu ya, Mas. Jadi untuk pegawai negeri sipil tuh sudah masuk semua ya, Mas? Sudah masuk. Aktif. Iya. Jam kerja biasa juga. Normal. Iya, Sudah ya, normal. teman-teman. Jadi kondisi kantor berarti seperti itu. Perasaannya Mas Adit gimana nih? Maksudnya ada nggak yang beda selama sebelum pandemi sampai saat ini, itu ada nggak sih yang beda menurut Mas Adit? Berbeda, tentu berbeda ya. Kalau kondisi pandemi sekarang ini dengan kondisi sebelumnya, kita kan memasuki cara hidup normal baru. Nah, sebutannya cara hidup normal baru. Kenormalan yang baru itu salah satunya menggunakan masker. Nah, bahkan di dalam kantor pun kita menggunakan masker. Kemudian kenormalan baru berikutnya itu menjaga jarak. Begitu, ada 1 meter, tidak boleh berkerumun, rapat itu dibatasi, dan sebagainya. Kenormalan yang baru kita sering-sering cuci tangan dan sebagainya. Ya itu bagian dari kehidupan normal baru kita yang harus dibiasakan, termasuk di kantor maupun di tempat lain. Kalau Mas Adit sendiri gimana, Mas? Maksudnya perasaannya Mas Adit menghadapi ini tuh apa? Ya udah dijalani atau gimana, Mas? Awal-awal seperti teman-teman kan kita bekerja dari rumah ya. Iya. Nah, gitu. Adaptasinya tentu saja tidak mudah. Tidak mudah ya, Mas. Nah, sesuatu yang biasanya dikerjakan di kantor sekarang harus dikerjakan di rumah.
bagi saya sendiri mengurangi banyak intensitas ketemu teman dan sebagainya. Tetapi sekarang seiring dengan kenormalan baru, tentu saja ada normal-normal yang baru. Boleh kita bertemu dengan teman asalkan kita menjaga jarak, menggunakan masker, hal seperti itu. Perasaannya ya tentu saja ini sesuatu yang baru, awalnya sulit, yang sekarang sudah mulai beradaptasi. Baik Mas Adi. Oh ya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita kan udah kenal tipis-tipis sama Mas Adit nih. Nah, kita juga mau kenalan tipis-tipis juga dengan tema kita pada sore hari ini. Nah, tema kita yang kita ambil adalah Sumpah Pemuda. Ini. Apa sih Sumpah Pemuda itu, Ber? Itu kan sumpah tanda tanya tuh. Pemuda tanda tanya. Nah, sumpah itu menurut KBBI itu pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Nah, pemuda sendiri adalah seorang muda. Nggak usah dijelasin ya. Nah, Sumpah Pemuda ini kita ambil sebagai tema dengan artian kita sebagai orang muda, apakah sudah memiliki tekad bahwa kita tuh benar-benar pemuda yang menjalankan peran kita, gitu teman-teman. Iya, benar itu, Pak. Jadi itu tadi ya tema kita. Langsung aja kita tanya ke Mas Adit, kira-kira apa sih Mas peran pemuda itu? Apalagi ini kan masa pandemi ya Mas, maksudnya ada sesuatu yang beda dari yang sebelumnya. Kita bisa melakukan apa nih Mas ketika pandemi kayak gini tuh? Oke, peran pemuda ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemuda itu penggerak, pemuda itu pendorong, baik bagi bangsa, masa depan bangsa juga, masa depan gereja juga, terus penggerak, pendorong bagi bangsa dan bagi gereja. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa-bangsa, terutama sejarah bangsa kita sajalah. Ya, kita tahu 28 Oktober 1928 Hari Sumpah Pemuda. Tetapi itu sebenarnya membuat kita tahu bahwa yang pertama kali menyadarkan kita sebagai satu bangsa itu pemuda. Tahun 1965 yang mengubah Orde Lama menjadi Orde Baru itu mahasiswa, itu pemuda. Tahun 1998 yang mengubah Orde Baru menjadi Reformasi itu juga mahasiswa, itu pemuda. Pemuda yang mendorong, pemuda itu yang menggerakkan bangsa, pemuda itu yang mendorong dan menggerakkan gereja juga. Peran pemuda itu sangat penting, apalagi di masa pandemi ini ya. Apalagi di masa pandemi ini peran pemuda sangat penting ya. Pemuda itu yang mendorong dan menggerakkan gereja, mendorong menggerakkan masyarakat, warga untuk peduli dengan cara hidup normal yang baru itu kayak apa. Kemudian untuk peduli terkait dengan bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, itu peran-peran pemuda sangat penting. Seperti halnya dulu pemuda yang menentukan masa depan bangsa, sekarang itu kita sebenarnya sedang pada masa peralihan. Seperti apa kehidupan masa depan bangsa kita juga berawal dari pemuda ini. Nah, maka perannya itu sangat penting. Oke. Nah, itu tadi kan peran pemuda kan sangat penting tuh Mas. Tadi udah dijelasin juga di gereja, di masyarakat, kita sebagai penggeraknya. Nah, kalau untuk spesifiknya tuh hal-hal apa saja gitu Mas, peran pemuda? Oke, penggerak ya. Penggerak, pendorong itu bisa macam-macam teman-teman. Jadi yang pertama bisa juga di keluarga, gitu ya. Menjadi teladan di keluarga tentang cara hidup normal yang baru itu kayak apa. Menjaga jarak di keluarga, ketika keluar harus pakai masker, ketika di rumah dulu tidak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan, itu pegang sedikit apa, cuci tangan lagi, simpan hand sanitizer di mana-mana, semprot-semprot hand sanitizer. Nah, itu menjadi teladan di keluarga. Kemudian di gereja, itu juga menjadi teladan di gereja dan di dalam pelayanan. Bagaimana pemuda itu tetap mensosialisasikan cara hidup normal baru, tetapi pelayanan dan membangun jemaat itu masih ada. Hal seperti ini itu peran pemuda. Ibadah gereja tiap minggu tanpa pemuda apa bisa? Pemuda yang menggerakkan, pemuda yang membuat satu terobosan-terobosan supaya cara hidup normal baru tetap ada, tetapi juga kita tetap bertumbuh, pelayanan tetap ada, gereja tetap ada. Selain itu juga dalam pergaulan bisa. Kemudian yang penting salah satu lagi ya, dalam media sosial gitu. Peran kita untuk mensosialisasikan.
Jadi begini teman-teman, saya mau cerita ya. Saya membaca beberapa artikel-artikel. Pemuda itu sering digambarkan sebagai fase kehidupan di mana waktu itu sangat longgar, luas, potensi dan tenaga itu juga sangat besar. Nah, potensi yang besar itu akan dapat naik gitu ketika kita bisa menyeimbangkan 4 kecerdasan. Ada penyebutannya, yang pertama itu kecerdasan fisik ya gitu. Itu kecerdasan tubuh yang bugar. Kemudian ada kecerdasan kognitif, itu biasa orang sebut IQ. Itu penalaran, bagaimana menalar sesuatu, melogika sesuatu. Kemudian kecerdasan emosi. Emosi itu cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik. Kemudian yang keempat itu kecerdasan spiritual. Bagaimana membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bagaimana firman Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan Yesus meneladankan. Itu kecerdasan spiritual. Ketika pemuda itu bisa menyeimbangkan keempat kecerdasan ini, potensinya besar banget. Saya kasih contoh di medsos ya. Kalau kita lihat banyak komentar-komentar di medsos, ada banyak orang punya IQ dan penalaran yang baik, tapi kecerdasan emosinya itu tidak baik. Maka pesan yang ingin dia sampaikan nggak tersampaikan. Bayangkan ketika mengkritik atau ketika mensosialisasikan sesuatu, tetapi dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak menyinggung, kecerdasan emosinya baik, penalaran maka apa ya yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Begitu. Itu contohnya ya peran-peran yang bisa dilakukan. Oke, nanti kita lanjutkan lebih dalam di berikutnya aja. Baik Mas Adit. Nah, ngomong-ngomong tentang peranan pemuda yang sudah dijelaskan Mas Adit tadi, kalau menurut Mas Adit, peran pemuda menurut firman Tuhan itu apa ya Mas? Kira-kira ada nggak sih tokoh Alkitab yang bisa dijadikan kita teladan untuk para pemuda menghadapi masa-masa sulit ini, khususnya pandemi? Kalau bicara tokoh Alkitab, kita bisa lihat dari Timotius misalnya. Kita bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ dikatakan itu surat Rasul Paulus kepada Timotius yang mengatakan janganlah engkau saya ada alatnya jadi lupa. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, teladan itu dalam hal apa? Dalam hal perkataan dikatakan di situ, dalam hal tingkah laku, dalam hal kesetiaan, dalam hal kasihmu. Itu untuk menjadi teladan. Itu bisa jadi contoh. Tapi yang menarik adalah Rasul Paulus itu memberi surat kepada Timotius mengatakan janganlah engkau menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Berarti persoalan utama bukan pada orang-orang di sekitar Timotius, tapi pada Timotius itu sendiri. Gitu. Yeah. Persoalan utama pada Timotius itu sendiri. Dia menganggap dirinya muda, aku bisa punya peran apa toh aku muda. Di gereja, di jemaat mungkin aku nggak akan didengarkan. Gitu. Nah, persoalan utama adalah pada Timotius itu sendiri. Maka kalau kita belajar dari Timotius, yang pertama sadari dulu, meskipun kita muda, tapi kita bisa punya peran. Jangan menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Lah, peran itu bukan peran yang abstrak tapi konkret. Maka Paulus mengatakan jadilah teladan dalam tingkah lakumu, perkataanmu, kasihmu, kesetiaanmu. Itu jadilah teladan dalam semuanya. Supaya konkret. Tokoh kedua saya tambahkan tokoh ya. Iya, Mas. Daniel. Teman-teman baca Daniel 1, Daniel pasal 1 ini Daniel ini tokoh yang menarik di pasal 1, teman-teman. Daniel itu seorang muda di situ. Kemudian dia seorang pelajar, dia sekolah, ya karena Daniel pasal 1 dikatakan raja itu mengumpulkan orang-orang muda yang anak-anak bangsawan sehingga pemikirannya baik, terus disekolahkan, ada prajurit-prajurit yang menjaga supaya mereka bisa bersekolah dengan baik, nantinya akan menjadi pemikir cendekiawan di kerajaan Babilonia. Ya kira-kira dia seorang muda, seorang pelajar, dia minoritas. Ya orang Yahudi sendiri bersama dengan 3 temannya. Berarti hanya 4 orang di antara pelajar-pelajar itu yang orang Yahudi. Kemudian ia menjaga imannya. Nah, di pasal 1 ini cerita yang sangat menarik. Jadi ada peraturan bahwa semua orang pelajar itu harus makan makanan yang telah dipersembahkan kepada raja. Tetapi persoalannya adalah makanan ini sebelum dipersembahkan kepada raja, ia dipersembahkan pada berhala dulu.
kepada ilah-ilah Babilonia, kemudian dipersembahkan kepada raja, diberikan kepada pelajar-pelajar ini. Nah, yang menarik adalah perbincangan Daniel dengan prajurit yang menjaga pelajar-pelajar itu. Daniel tidak langsung mengatakan, aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan itu, ini nggak boleh, ini haram misalnya. Dia nggak langsung bilang gitu. Dia nggak langsung bilang, oh, kamu orang kafir boleh makan itu, enggak. Dia nggak langsung bilang begitu. Tetapi yang menarik, dia bilangnya begini, cobalah, berilah waktu. Aku akan makan sayur saja dan air putih saja. Apakah aku tidak lebih pintar dan tidak lebih sehat dari pelajar-pelajar yang lain? Itu kecerdasan emosi. Itu kecerdasan emosi. Dia tidak langsung mengatakan, nggak boleh, ini salah, itu salah. Tetapi ia menggunakan kata-kata yang menarik. Pernyataannya tersampaikan, cara menyampaikannya enak. Nah, kemudian setelah sekian waktu dilihat, ternyata dia lebih sehat, lebih bugar. Itu kecerdasan fisik. Setelah sekian waktu dilihat, ternyata dia lebih pintar. Di ayat 17 pasal 1 dikatakan dia dikaruniakan pengetahuan-pengetahuan. Dia lebih pintar. Itu kecerdasan kognitif, IQ. Lalu dikatakan dia tetap menjaga imannya. Dia tidak makan karena dia menjaga imannya. Itu kecerdasan spiritual. Seorang muda seharusnya memiliki 4 kecerdasan itu. Ia menjaga tubuhnya bugar, ia menjaga pengetahuan-pengetahuan sehingga bisa menalar secara kognitif baik, IQ, tetapi dia menjaga hidupnya, emosinya, cara menyampaikan, cara berkomunikasi, cara beradaptasi itu harus baik. Ya bisa bergaul dengan siapapun, dia menyampaikan tidak keras, tetapi pesannya tersampaikan. Kemudian dia juga punya spiritual quantities, ya, SQ yang baik begitu ya. Jadi dia bisa memiliki relasi dengan Tuhan tetap baik, menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu contohnya. Jadi tadi ya Mas ya, ada IQ, ada SQ, EQ, PQ. Ada 4 itu. Kecerdasan kognitif, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan fisik. Nah, kebugaran tubuh. Jadi kalau kita punya 4 ini tuh, kita udah bisa dikatakan sebagai pemuda yang benar. Apalagi di masa pandemi harus menjaga kecerdasan tubuh, kebugaran tubuh. Olahraga enggak? Di rumah olahraga enggak gitu. Seminggu ini sudah olahraga belum? Nah, itu pertanyaannya. Nah, berarti menurut cerita-cerita dari tokoh-tokoh Alkitab tadi, itu bisa dikatakan bahwa peran pemuda itu penting ya Mas ya? Iya, peran pemuda tidak bisa dianggap remeh, baik di dalam tokoh-tokoh Alkitab maupun di dalam sejarah bangsa-bangsa, sejarah bangsa kita sendiri. Oh iya. Kita sudah tahu ya Mas tadi tentang peran pemuda di masa pandemi. Nah, apakah pemuda itu cukup tahu perannya saja Mas? Kan enggak ya Mas, kita harus bisa melakukannya, menerapkannya di keluarga, di tempat kita kerja, kuliah atau sebagainya gitu. Nah, itu praktisnya kira-kira apa Mas? Praktisnya yang pertama, jadi begini, sebelum jadi teladan, sebelum menggerakkan dan mendorong, maka belajarlah dulu, carilah dulu sebenarnya apa yang didorong, apa yang sedang digerakkan. Pengetahuan itu penting ya, gitu. Jangan jangan mendorong menggerakkan dulu tetapi nggak tahu isinya. Tapi pengetahuan itu penting. Kalau cara hidup normal baru itu apa? Begitu, cari dulu pengetahuannya. Covid itu sebenarnya apa? Pandemik itu apa? Cari dulu pengetahuannya, baru mendorong dan menggerakkan. Nah, itu yang pertama. Maka itu akan jadi peran yang sangat penting. Hanya banyak orang mendorong menggerakkan sesuatu, tetapi nggak tahu yang digerakkan apa, yang didorong apa, maka pesannya juga nggak akan tersampaikan. Gitu. Maka penting untuk cari dulu pengetahuannya. Kita harus cari dulu pengetahuan tentang ya sekitar kita ya Mas ya, baru kita gerakkan ya sekitar kita juga. Nah, semisal nih kita udah tahu kita mau gerakin, terus kan pasti ada impact. Nah, semisal kita nggak ngelakuin, impactnya pasti kebalikannya ya Mas ya. Ya kebalikannya. Kira-kira kayak mana Mas? Jadi saya mau kasih data ya. Kemarin saya nyiapkan data dari BPS ya.
Jadi pemuda Indonesia yang disebut pemuda Mas, itu umur 16 sampai 30 tahun gitu. Berarti saya tidak termasuk pemuda. Tapi berjiwa muda. Gitu. Kalau usia muda itu sampai dengan usia produktif yaitu 58 tahun. Tetapi yang disebut pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Nah, data BPS di Indonesia tahun 2019 pemuda itu jumlahnya 64,19 juta atau 25% penduduk Indonesia. 25% itu besar sekali. Dan paling besar dari 64 juta itu adalah umur 19 sampai 24 tahun yaitu sekitar 40,21%. Bayangkan ini perubahan yang bisa terjadi ketika 25% penduduk Indonesia ini bergerak bersama-sama. Tetapi sebaliknya, apa yang akan terjadi ketika 25% ini nggak peduli? Nggak akan terjadi apapun. Karena 25%. Sisanya apa? Sisanya ada anak-anak, ada orang-orang lansia, ada orang-orang antara umur 30 sampai 55. Yang itu jumlahnya nggak banyak. Yang besar adalah karena kita akan menghadapi bonus demografi di tahun-tahun ke depan. Nah, tantangan teman-teman itu besar nanti di tahun-tahun ke depan. Nah, ini usia-usia muda, maka ia yang bisa menggerakkan bangsa ini. Berarti kalau nggak ada pemuda, Ya, kalau kita tidak berperan, Tidak berperan nggak akan ada perubahan. nggak ada perubahan ya teman-teman. Iya sih Mas. Pandemi ini juga mempengaruhi persekutuan di gereja gitu Mas. Persekutuan para pemuda juga di gereja. Nah, sehingga mengakibatkan kita tuh ya udah hanya persekutuannya lewat online gitu Mas. Jadi kita nggak bisa ketemu. Biasanya bisa ketemu untuk PA pemuda di gereja, tapi sekarang harus online. Kira-kira gimana ya Mas supaya kita bisa saling mendorong, saling membangun? Kan namanya persekutuan kita harus bisa untuk saling mendorong, mengerti, sharing. Nah, itu gimana Mas caranya kira-kira kalau kondisi kayak gini? Ya, kondisinya memang serba terbatas sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk persekutuan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak, nah itu kesulitannya. Tetapi sebenarnya teman-teman kita dianugerahi satu zaman di mana ada media sosial yang mendekatkan kita. Ada Instagram, ada grup-grup WA, ada macam-macam, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Nah, itu bisa mendekatkan kita, salah satunya dalam persekutuan online seperti ini. Nah, tetapi yang lain juga adalah kita bisa saling berbagi pokok doa, saling menanyakan kabar di medsos, lalu berdoa bersama di medsos. Saling berbagi sesuatu di medsos. Nah, itu sesuatu yang harusnya dikerjakan juga. Nah, kalau itu terjadi maka itu juga ada persekutuan. Nah, itu ada persekutuan karena persekutuan itu adalah salah satunya adalah saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, ada pengajaran firman di situ. Nah, semuanya ada kan sebenarnya. Iya. Semuanya ada. Tadi kan habis ngomongin medsos nih Mas nih. Ya. Nah, pasti medsos ini berhubungan sama teknologi nih. Oh, masih iya. di sekitar pandemi. Nah, banyak hal tuh yang bisa diwujudkan. Bisa mewujudkan maksud saya peran pemuda di masa pandemi ini. Salah satunya melalui teknologi tadi lewat medsos nih. Nah, selain mendoakan atau yang tadi Mas sudah sebut, ini ada peran-peran lain nggak? Bagaimana pemuda tuh bisa jadi berkat di tengah pandemi seperti ini? Melalui medsosnya. Iya. Melalui medsos atau mungkin ada Oke. teknologi lain. Mungkin kita bisa sharing sesuatu apakah gitu kita Teknologi otomotif gitu. Iya. Jauh banget ya. Kalau Iya. melalui medsos yang pertama tentu saja ya menjembatani ketidakbisaan kita untuk persekutuan bersama, yaitu dengan persekutuan online. Ini menolong sekali kan sebenarnya medsos itu. Entah itu bentuknya apapun itu menolong sekali. Yang kedua adalah untuk saling mendorong juga. Nah, teman-teman, apakah kita pernah di masa pandemi ini kita membuat satu semacam pamflet sederhana atau satu kritik sosial sederhana untuk mendorong masyarakat kita yang tidak peduli? Oh, itu kritik sosial sederhana mendorong masyarakat kita atau mendorong jemaat gereja yang tidak peduli terhadap COVID dan pandemi ini. Ada yang tidak peduli, maka dorong itu dengan kritik sederhana. Kalau kamu langsung tegur, nggak pakai masker Pak, pakai masker, kasihan yang lain lu lari, itu kecerdasan emosinya ada. Tapi pakailah kritik sosial. Sekarang banyak sekali ya di Instagram. Ada karikatur-karikatur sederhana. Ada perbincangan-perbincangan sederhana, kemudian di-capture dengan sedemikian rupa, kemudian itu disosialisasikan. Teman-teman tahu nggak? Itu menyentuh lebih banyak orang.
daripada perdebatan-perdebatan yang kadang malah membuat orang tersinggung. Cuma debat kusir ya. Iya, maka kita harus bijaksana menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, saya kasih data lagi gitu ya. Saya kemarin cari-cari data di SafeNet gitu ya. Pada tahun 2019 ada data 3.100 kasus yang terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, penganggaran itu macam-macam, ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kemudian ujaran mengancam, kemudian ada ujaran menghina, begitu. Itu kebanyakan kasus-kasus terkait dengan media sosial itu berkaitan dengan hal-hal ini. Nah, maka harus bijaksana. Seperti di awal tadi saya bilang itu, kadang kita punya penalaran yang baik, kognitif yang baik, IQ yang baik, tetapi emosionalnya kita rendah. Nggak bisa mengungkapkan dengan cara yang bijaksana, nggak bisa kritik sosial yang unik. Ini peran pemuda. Orang-orang tua mungkin apa adanya, tetapi pemuda harus punya kritik sosial yang unik, mengungkapkan sesuatu yang unik. Karikatur kah, pamflet kah, kartun kah, apapun begitu, tetapi kritik itu unik. Nah, ini pendorong dan penggerak bangsa itu seperti itu melalui media sosial ya. Iya Mas, tadi kita sudah ngomongin tentang sosial media ya Mas. Kalau pandemi ini kita juga memaksa kita untuk stay at home di rumah. Nah, otomatis bertemu dengan keluarga. Nah, gimana nih Mas? Maksudnya kan kita di keluarga, sering ketemu dengan keluarga. Gimana supaya kita berperan di dalam keluarga kita? Para pemuda ini mempunyai peran di keluarganya. Mumpung keadaannya di rumah, ini kita bisa apa nih Mas? Oh ya teman-teman, mumpung di rumah kan mungkin dulu jarang ketemu dengan keluarga, sekarang bisa ketemu dengan keluarga. Jadi luangkan waktu bersama untuk ngobrol dengan papa, dengan mama, dengan orang tua, kemudian dengan adik kakak bermain bersama, begitu ya. Kadang memang kalau biasanya nggak pernah begitu, mau begitu juga sulit ya. Lebih banyak terus di kamar masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Relatable. Nah, tapi harus terbiasa. Ya, kita harus punya waktu-waktu begitu dengan keluarga. Selain itu, teman-teman juga bisa melayani di keluarga. Bentuknya apa? Ya membantu orang tua, mengajari adik tugas-tugas sekolah, ya, macam-macam yang bisa dikerjakan. Nah, itu bisa contoh dari melayani di keluarga. Kita bisa melayani ya. Nah, kita kan tadi ngomongin keluarga nih Mas nih. Kita di rumah terus nih. Tapi kan kita sebagai pemuda nih kayak di rumah ngapain, bosen nih, nggak jalan-jalan, nggak main, nggak nonton bioskop, nggak jalan-jalan, nggak motoran, nggak ke bioskop, nggak jalan-jalan, udah gitu aja terus, udah gitu muter-muter aja terus muter di rumah tuh. Kalau nggak dari kamar tidur ke kamar mandi, ruang tamu, garasi, genteng, atap, ternidau, itu aja terus. Nah kita kan gampang bosan nih Mas nih. Nah gimana caranya kita supaya di rumah nih nggak bosenan gitu loh Mas? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Memperlengkapi diri lah, kira-kira begitu ya. Gunakan waktu selain dengan keluarga juga untuk memperlengkapi diri. Memperlengkapi diri itu ada hard skill-nya, ada soft skill-nya. Hard skill itu contohnya pengetahuan dan keterampilan. Ya, pengetahuan ya belajar. Kalau teman-teman pelajar, mahasiswa ya belajar, itu bagian perlengkapan diri. Tetapi keterampilan juga ada, misalnya cara masak gitu ya, membersihkan rumah. Nek cowok-cowok berarti dandani gendeng itu ya ngerti caranya. Harus bisa. Jangan sampai nanti sudah nikah dandani gendeng satu turun itu aja panggil orang gitu loh. Jangan bilang pengalaman. Nah, itu termasuk salah satu keterampilan. Nah, lakukan bagian-bagian yang sederhana itu, dandani gendeng, dandani keran kalau cowok. Kalau cewek ya bisa cara memasak yang baik, nyetrika baju gimana. Itu hard skill yang harus diketahui berkaitan dengan keterampilan. Selain pengetahuan, yaitu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di kuliah maupun di sekolah. Kemudian soft skill juga perlu. Nah, soft skill yang bisa dilakukan apa? Ya macam-macam ya. Perlengkapan diri berkaitan dengan soft skill. Misalnya, bagaimana cara saya itu baca beberapa artikel juga beberapa situs. Salah satunya dari importer.org. Begitu ada soft skill masa depan di sini dikatakan begitu. Menarik sekali. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan soft skill masa depan yang berkaitan dengan online itu bisa personal branding. Teman-teman tahu nggak artis-artis Instagram
kadang bukan artis yang muncul di TV. Iya. Bagaimana tiba-tiba pertama kali mereka tahu jadi artis? Mereka bisa personal branding mereka. Kenal. Belum tentu cantik dan bagus loh. Belum tentu cantik dan bagus loh. Teman-teman tahu artis-artis YouTube itu nggak cantik nggak bagus. Amin. Gitu. Tetapi personal branding mereka bisa. Mereka tahu keunikannya mereka itu apa, kemudian secara tekun mereka terus memunculkan keunikan itu dalam konten-konten. Itu personal branding. Nah, itu perlengkapi diri. Saya salah satunya ada di Instagram itu ada jalan-jalan menarik ya. Ada salah satu akun yang dia tentang jalan-jalan, tetapi tidak ada aktornya, tidak ada orangnya. Nah, jadi dia cuma misalnya jalan-jalan Kota Lama Semarang. Nah, dia akan jalan-jalan ke tempat-tempat di Kota Lama yang menarik apa dan sebagainya. Begitu, lalu itu masukkan ke akun. Nah, kemudian di-upload ke media sosial. Nah, teman-teman tahu nggak, itu yang ngikutin banyak banget. Pas dia jalan-jalan secara online kayak begini, itu yang ngikutin itu banyak banget. Itu personal branding. Lalu yang kedua adalah yang kemampuan soft skill masa depan, salah satunya adalah kolaborasi virtual. Nah, teman-teman sekarang banyak ya di media sosial ada kolaborasi ngeband bareng, yang keyboard di sana, yang drum di sana, yang nyanyi di sini. Oh iya, banyak. Nah, kemudian direkam jadi satu, terus jadi satu baik gitu. Atau paduan suara, tetapi merekamnya sendiri-sendiri, kemudian dijadikan satu. Nah, ini kolaborasi virtual. Itu soft skill masa depan, menurut beberapa yang saya baca. Kemudian soft skill masa depan yang berkaitan dengan online itu bisa kemahiran digital, kemahiran mengedit video, kemahiran untuk menggunakan media sosial, itu soft skill masa depan. Nah, perlengkapi diri dengan hal seperti itu bisa dilakukan di rumah. Nah, belajar ngedit video bisa dilakukan di rumah. Beraktivitas bersama, kolaborasi virtual bisa dilakukan di rumah. Nah, teman-teman misalnya pemuda GKJ membuat satu aransemen musik gitu, tetapi dilakukan di rumah. Bisa. Satu orang nyanyi direkam, satu orang nyanyi direkam, satu orang nyanyi direkam, jadikan satu, kolaborasi jadi satu, sudah ada yang ngedit, kemudian masukkan itu ke medsos. Wah, itu masih bagus banget. Saya bayangkan gitu lah. Itu kolaborasi virtual. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperlengkapi diri. Masa depan teman-teman itu akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita harus bisa berkaitan dengan itu. Kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Nah, selain tadi kita sudah belajar tentang gimana sih cara mengatasi bosan. Nah, ini gimana juga sih Mas caranya supaya kita bisa membangun persekutuan dengan Allah ketika kita di rumah, kan? Mumpung di rumah waktunya banyak, gimana nih caranya supaya nggak malas buat bersekutu dengan Allah dengan saat teduh atau apa? Gimana itu? Kadang begini ya, dulu waktu kita masih offline semua, kuliah, terus ada aktivitas, kadang terpikirkan begini, kenapa kok nggak bisa saat teduh, nggak bisa baca Alkitab? Lah sibuk, nggak ada waktu. Gimana? Sekarang ada waktu, tetapi juga nggak baik, sama saja. Maka persoalannya adalah sebenarnya bukan ada waktu apa tidak ada waktu. Iya. Nah, persoalannya bukan ada waktu atau tidak ada waktu, tapi persoalannya adalah apakah saya sedang melekat kepada Tuhan saya atau tidak. Kalau saya sedang melekat kepada Tuhan, itu saya rindu dengan Dia. Saya rindu bertemu, saya rindu bersekutu dengan Dia. Saya nikmati. Saya tekun mengusahakan, saya tekun meluangkan waktu. Nah, bagian-bagian itu memang harus diusahakan. Bagian-bagian itu memang harus dijadikan kebiasaan. Bagian-bagian itu memang harus ditekuni. Lakukan bagian itu, sekalipun bosan, lakukan bagian itu, sekalipun nggak ngerti Alkitabnya itu, jadi ini mau apa toh? Aku kadang nggak tahu, aku kadang nggak paham isinya, nggak apa-apa, lakukan dulu. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak mempunyai, maka segala sesuatu yang ada padanya akan diambil. Maka punyailah dulu waktu-waktu itu, maka akan ditambahkan. Terima kasih Mas Adi. Kiranya mendorong kita dan juga teman-teman yang sudah join, yang sudah mendengarkan ini supaya lebih mengusahakan untuk tetap melekat kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang sudah gabung di live Instagram,
ada yang sudah mengirim pertanyaan belum ya? Nah, kita kan tadi habis ngobrol tentang peran pemuda, Iya terus nih. gimana di rumah aja, terus gimana manfaatkan teknologi, sampai gimana kita tetap bersekutu dengan Allah. Nah, mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan seputar hal-hal yang udah kita bahas tadi, boleh dicoret-coret di kolom pertanyaan. Iya teman-teman, bisa dikirimkan di situ ya. Dan jangan lupa, bagi yang beruntung dapat Hadiah. Nah, Sambil menunggu nih Bar, sambil menunggu ada yang tanya, kita bisa juga tanya ke Mas Adit dulu nih. Gimana nih Mas, kan tadi Mas Adit sudah menyinggung tentang teknologi, tentang sosial media. Nah di situ tuh ada juga pengaruh-pengaruh yang buruk kalau kita tidak saring, misalkan hoax, terus akun-akun gosip dan sebagainya. Kadang-kadang kalau Mas Adit sudah bilang tentang terprovokasi gitu. Nah gimana supaya kita bisa menyeleksi itu semua Mas? Jadi sosial media itu kita bisa gunakan dengan benar gitu. Kalau sosial media, medsos itu sebenarnya ada banyak fungsi ya. Selain pengungkapan pendapat, itu sebenarnya juga entertain. Ya, kita dapat hiburan di sana. Ada video, potongan-potongan video lucu, terus kita lihat tertawa sendiri. Itu entertain. Atau potongan-potongan teman-teman mungkin anime, ya, atau manga-manga, atau apapun itu. Potongan-potongan begitu dilihat di Instagram, kemudian senyum-senyum sendiri, itu menghibur, itu entertain. Nah, bagian-bagian itu ada dan memang harus ada. Nek teman-teman mau melibatkan diri di bagian itu, maka buatlah video-video yang menghibur tetapi sehat. Nah, gitu. Menghiburnya sehat. Begitu. Yang kedua, berkaitan dengan, tapi itu juga medsos juga bisa sebagai mengungkapkan pendapat kita, argumen kita. Oh, itu baik sekali. Itu kritik sosial yang baik. Nah, tetapi teman-teman sebagai pemuda zaman milenial, generasi milenial, ya, jangan kritik sosial yang biasa-biasa. Nah, kecerdasan emosinya teman-teman harus ada kritik sosial yang unik. Kritik sosial yang tidak membuat orang terhina, tetapi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kritik-kritik sosial itu harus seperti itu. Nah, itu akan jadi kritik sosial yang unik. Nah, itu contohnya begitulah kira-kira. Pada mau bertanya lagi mungkin? Atau teman-temannya Sydney ada yang mau bertanya? Ini sih Mas. Kita kan sebagai pemuda Kristen nih Mas ya. Widih. Nah, kita kan pasti ada yang rindu persekutuan atau mau rindu melayani gitu loh di tengah pandemi ini. Tapi kan ya dengan segala macam keterbatasan ya seperti itulah. Nah, ada nggak sih kita cara untuk tetap ikut melayani atau aktif di gereja dengan keterbatasan yang ada tadi? Ya, ini Wah, maka dari itu banyak banget di sana ternyata. Wah, ternyata banyak banget. Nah, ini melayani dalam keterbatasan. Melayani dalam keterbatasan. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan begini. Ini yang kami lakukan, salah satunya adalah kami melayani orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pemasukan. Nah, kita membuat semacam dikumpulkan sumbangan-sumbangan, kemudian memberi kepada yang berkekurangan. Nah, itu melayani secara sosial. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Bisa random, siapapun di jalan, tetapi bisa rutin pada satu keluarga yang memang kita tetapkan, atau satu teman yang kita tetapkan. Aku akan memberi terus pada keluarga itu atau pada teman itu, paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali paket sembako. Itu akan sangat menolong. Nah, pemuda bisa bergerak pada bagian itu. Yang dilakukan Pak Pendeta kita baik gitu. Adakah teman-teman yang membantunya? Nah, bagus. Kerjakan terus. Bagus ya. Gitu ya. Itu baik Mantap. Sekali. Itu bagian dari pelayanan, itu bagian dari peran pemuda. Jadi peran pemuda tadi seperti ini ya. Jadi ini undangan terbuka untuk teman-teman masuk Komisi Pemuda. Ya, bisa. Komisi Pemuda, multimedia, seni budaya. Nah, teman-teman kalau itu dikolaborasikan dengan baik, itu akan baik banget ya. Teman-teman, salah satu yang saya sangat suka di YouTube itu konten-konten GKI Ignite. Iya. Apa tuh Mas? Baru denger? Saya itu mendambakan ya, salah satunya ada GKJ bentuk seperti itu. Besok kita bikin. Lagu-lagunya lagu-lagu hymn, tetapi dia aransemen dengan baik sehingga bagi anak muda pun nggak ketinggalan. Kalau istri saya pas tugas singer, dia bingung lagunya, di situ paling tidak pasti ada. Oh, lagunya seperti ini toh. Gitu. Nah, itu menolong loh.
maka kolaborasi itu bisa, seni budaya bisa, kemudian pemuda bisa, komunikasi bisa, remaja bisa, itu kolaborasi. Itu kerinduan ya. Saya ingin sebenarnya kalau ada di YouTube itu GKJ tapi apa gitu namanya. Nah, itu menolong banget. Itu akan memberkati dan mendekatkan anak muda dengan musik-musik him. Mendekatkan anak muda dengan musik-musik him. Wah. Ya. Jadi kita semua bisa ya teman-teman, bisa Cari di YouTube GKI Ignite. Cari. Nanti kita bikin ya. Di muka tuh. Ya, bisa ya Mas. Ini pakai merek nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Dulu sempat sebenarnya, sempat buat itu ya, kita sempat cover bikin. lagu lagu. untuk kemerdekaan itu kita pakai lagu. Cover lagu-lagu him. Iya. Lagu-lagu himne. Nah, pakai dengan aransemen yang anak muda. Tetapi bagi orang tua juga tidak terlalu jauh. Maksudnya tidak terlalu gedombrangan dan sebagainya. Bagi orang tua bisa, bagi anak muda ini terlihat sangat menarik. Nah, itu kerinduan sebenarnya. Iya. Jadi semua potensi yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bisa kita sampaikan melalui lagu-lagu puji-pujian, apapun itu sebenarnya kalian bisa banget teman-teman. Jadi nggak usah malu, maksudnya kalau kita ngundang teman-teman juga bisa ikutan gitu. Kantor gereja buka kok tiap ini. Bara kayaknya tidur tiap hari. Saya tidur tiap hari di sini. Ini nggak ada yang mau tanya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya di kolom komentar gitu. Ada yang sudah tanya? Ada yang sudah tanya? Nah, ini mau ngomongin EQ lagi nih Mas nih. Emotional Q-nya tuh Mas, quantity. Kuantis Wow. gitu ya, kira-kira. Terus kira-kira begitulah gitu ya. Nah, Kuantis. Gitu. Itu hal-hal yang paling praktis gitu gimana Mas? Cara buat ngajak orang buat menjalankan perannya. Jadi kecerdasan emosi itu sebenarnya kalau saya boleh bilang itu ilmu bertahan hidup. Karena salah satu kecerdasan emosi selain ilmu komunikasi, berkomunikasi dengan orang, itu juga adaptasi. Ada orang itu sangat susah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sangat susah beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Nah, kecerdasan emosi salah satunya kemampuan adaptasi. Dia jadi bisa bertahan hidup. Di pekerjaan macam apapun, mau berganti-ganti seperti apapun atasan kita, kalau kecerdasan emosi kita baik, wah itu nggak masalah bagi kita. Nah, anak muda itu harus belajar berkaitan dengan kecerdasan emosi supaya potensinya itu bisa keluar. Nah, gitu. Potensi yang besar itu bisa keluar. Nah, kita tadi udah dapat satu pertanyaan teman-teman nih. Ini pertanyaan yang sungguh kontroversial. Apa itu? Apa peran milenials ya? Tolong ini nggak ada tukang bakso ya di depan. Nah, kita mau tanyain ini ke Mas Adit. Peran milenials kira-kira di tengah pandemi atau apa? Ya peran milenial itu kan sebenarnya peran pemuda ya. Masih sama ya Mas? Masih sama ya. Milenial itu kan kontribusi, sorry bukan peran. Kontribusi Milenial. Kontribusi milenial kalau di gereja yang seperti saya bilang tadi bisa terlibat dalam banyak pelayanan di gereja. Bagi lingkungan sosial, terlibat bagi lingkungan sosial, menggerakkan, mendorong, mengkomunikasikan. Sebenarnya yang menurut saya lebih adalah apakah kita terjebak pada begini, isu-isu bahwa pandemi ini itu sebenarnya adalah konspirasi. Nah, gitu. iya itu Mas. Bagaimana yang mengatakan begini nggak perlu vaksin karena ada herd immunity. Bagaimana kita harus bersikap? Sebenarnya teman-teman kalau saya melihat memperhatikan orang yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak dan sebagainya, itu ada dua kemungkinan di sana. Biar keluar dulu teh kotaknya. Boleh. Mereknya nggak disensor ya. Ini bukan endorse ya teman-teman. Ya, ini bukan endorse. Teh kotak enak tapi Mas. Iya. Terima kasih. Bagi mereka yang tidak menggunakan masker dan sebagainya, menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak peduli. Yang kedua adalah dia merasa bahwa ini semua konspirasi. Lalu bagaimana sikap kita
Kalau saya pribadi ya, saya nggak mau masuk ke sana. Saya bukan dokter yang harus menentukan ini herd immunity atau bukan. Saya juga bukan ahli intelijen yang mengatakan ini ada konspirasi atau tidak ada konspirasi. Bagi saya pribadi adalah kalau pemerintah mengatakan harus menjaga jarak, kalau pemerintah harus mengatakan harus menggunakan masker, ya gunakan masker. Ya jaga jarak, ya cuci tangan, itu yang harus dikerjakan. Selesai pada titik itu saja. Kalau kita masuk kepada perdebatan maka wong bukan bidang kita, mau ngajari herd immunity, wong aku bukan dokter, gitu. Mau ngajari ini konspirasi dari Cina dan sebagainya, Amerika dan sebagainya. Wong saya itu bukan intelijen, gitu. Nah, kan kita tahu juga dari baca-baca saja. Yang pasti apa yang menjadi kebijakan pemerintah ikuti aja itu. Nah, titiknya di situ dulu aja. Nah ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman nih. Tapi dikit udah disinggung sama Mas Adit nih barusan banget. Apa tadi kok hilang tulisannya? Tulisannya hilang ya. Bentar. Nah dia, apa peran kita sebagai pemuda itu kayak apa ya? Kayak peran kita untuk membantu pemerintah. Gitu nggak sih tadi? Dalam membangun negara. Tunggu dulu. Bagaimana peran kita dalam sebuah negara untuk membantu dalam situasi sekarang, Mas? Pertanyaannya gitu. Ya sebenarnya ya sudah disinggung tadi ya. Nah, begitu ya, berarti mensosialisasikan, membantu memberi teladan baik di keluarga, di gereja, di lingkungan-lingkungan kita pergaulan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu menjadi teladan. Kemudian mensosialisasikan. Sosialisasi bisa ngobrol, bisa melalui medsos yang tadi saya bilang ya, kritik-kritik sosial atau sosialisasi sosial, tetapi yang menarik yang anak muda, yang milenial, yang nggak seperti orang-orang tua yang hanya posting berita spread gitu ya. Nah, gunakan sesuatu perbincangan sederhana atau gunakan video. Teman bisa buat proyek-proyek 3-4 orang, buat video sederhana, direkam lewat HP, kemudian video itu menarik, munculkan. Sekarang banyak loh lomba-lomba sosialisasi COVID, baik lewat video maupun lewat poster dan sebagainya. Lomba-lombanya banyak. Nah, bisa gunakan bagian-bagian itu milenial, itu pemuda, harusnya berperan lebih ke sana. Kayak sudah 45 menit lebih ya kita menemani teman-teman di Instagram. Ada satu pertanyaan lagi? Kita untuk menutup nih, tapi masih nunggu satu pertanyaan. Ada teman-teman yang mau nanya lagi nggak nih? Mungkin, waduh, ketutup. Nah ini ada yang bertanya, apakah kita boleh merasa khawatir dengan pandemi ini, Mas? Bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Khawatir. Pada waktu awal-awal dulu saya juga merasa khawatir. Tetapi pada dasarnya khawatir boleh-boleh saja khawatir, boleh-boleh saja takut. Tetapi kekhawatiran itu nggak menguasai hidup. Nah, kekhawatiran itu tidak menguasai hidup. Nah, tentu saja kalau sebagai orang Kristen kita punya Tuhan yang menjaga hidup kita. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Gitu. Nggak usah khawatir berkaitan dengan hal itu. Kalau berkaitan dengan pandemi ini kan kita khawatir berkaitan dengan itu kan. Mungkin kehilangan pekerjaan orang tua kita, mungkin kita sulit bekerja, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, khawatir dengan apa yang akan dimakan, diminum, dipakai. Bagaimana hidupku kelak? Nah, kekhawatiran boleh saja tetapi tidak menguasai kehidupan. Kekhawatiran tidak menguasai kehidupan, tetapi sebaliknya bergantung kepada Tuhan, meyakini Tuhan punya rencana ke depannya bagi hidup kita, bagi bangsa kita, dan mungkin bagi dunia. Nah, karena pandemi ini pasti akan mengubah dunia. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, jenis pekerjaan yang hilang. Oh, banyak sekali jenis pekerjaan hilang, tetapi ada jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah, gitu. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya teman-teman. Iya teman-teman. Mungkin kita bisa mengadakan podcast di lain waktu juga teman-teman. Bisa memberi kesimpulan dulu nih Barai. Kita udah bahas banyak banget nih teman-teman nih. Sebelum menutup nih ada kesimpulan, kita tadi udah bahas peran pemuda. Kita sudah harus tahu peran kita dulu, lalu kita menjalankannya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kita yang menggerakkan, karena kita adalah penggerak-penggerak di sekitar kita.
kita juga bisa mendoakan, kita juga bisa melayani dengan apa yang kita bisa, tadi melayani di keluarga, melayani dengan bentuk apapun di sosial media, kita bisa mendoakan, kita bisa melekat kepada Tuhan, punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan teman-teman ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dan peran pemuda yang bisa kita lakukan. Mas Adit mungkin bisa menambahkan kesimpulan podcast kita. Sebagai pemuda itu penggerak, pendorong bangsa, penggerak pendorong gereja. Pemuda itu punya potensi yang sangat besar. Mari kita menyeimbangkan hidup kita supaya potensi itu keluar. Seimbangkan kecerdasan emosi teman-teman, kecerdasan kognitif teman-teman, tubuh yang bugar atau kecerdasan fisik teman-teman, dan juga kecerdasan spiritual, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Oh, itulah pemuda. Itulah pemuda. Ya, kita sudah 45 menit ya teman-teman menemani kalian. Berharap dalam waktu kita bisa menyelenggarakan podcast lagi. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai acara podcast plus hari ini, sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, Allah yang terus menolong kami. Kami juga berdoa untuk para pemuda dimanapun mereka berada, khususnya juga pemuda GKJ Karanganyar. Engkau yang menolong ya Tuhan, supaya apa yang menjadi peran kami boleh kami lakukan, baik di keluarga, di lingkungan pelayanan, di gereja kami, dalam studi kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu itu boleh dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menyertai acara kami hari ini. Engkau juga menolong Mas Adit yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau Allah yang terus memberkati dalam pelayanan beliau. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman pengurus yang sudah menyelenggarakan acara podcast ini. Engkau berkati pengurus pemuda GKJ Karanganyar, supaya Engkau memberikan kami hikmat untuk boleh menolong teman-teman dan boleh menyelenggarakan persekutuan-persekutuan di lain hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, gitu aja teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan ikutnya baru di tengah-tengah, ini akan tetap kita simpan di IGTV atau nanti disiarkan di YouTube. Oke, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oh iya, saya kelupaan pakai masker. Masih ada di YouTube. Jangan lupa pakai masker. Itu masih ya. Teman-teman yang mau menyampaikan apa Ekinya. Kita jalan-jalan. Astagfirullah.
3, 2,